kembali kita pada mata pelajaran agama Islam pada hari ini. Biar anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum belajar kita mulai, tetap kita berdoa. Maka mari kita sama-sama berdoa. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bil Islam minna nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Baiklah semuanya, maka kita masuk kepada materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hukum Islam tentang talak dan wudhu. Yang mana materi pembelajaran kita pada minggu lalu adalah hukum Islam tentang pernikahan. Mudah-mudahan kamu sudah dapat memahami tentang hukum pernikahan. Nah, baik, lebih jelasnya lagi, pembahasan tentang hukum Islam tentang talak dan wudhu, ibu akan memaparkannya, menjelaskannya melalui video pembelajaran. Ibu harapkan kamu dapat melihat dan menontonnya. Perhatikan dengan serius. Hukum Islam tentang talak dan wudhu. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Talak yang dimaksud adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau perkataan lain, maknanya senada dengan maksud talak. Hukum asal talak adalah makruh, yaitu sesuatu yang dibenci atau tidak disenangi oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, perbuatan yang halal tetapi paling dibenci Allah ialah talak. Hadis riwayat Abu Dardah dan Ibnu Majah. Akan tetapi, hukum talak diperbolehkan ketika bertujuan menghilangkan mudarat dari salah satu suami istri. Talak dapat pula berhukum wajib apabila mudarat yang menimpa salah satu dari suami istri tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak. Dapat pula talak diharamkan apabila menimbulkan mudarat pada salah seorang dari suami istri atau tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudaratnya. Talak hanya dapat diberikan hingga 3 kali. Talak 1 dan 2, suami istri masih boleh rujuk sebelum habis masa iddahnya. Kemudian macam-macam talak. 1. Talak sunnah, yaitu suami menalak istri pada masa suci yang tidak digauli di dalamnya. 2. Talak bid'ah, yaitu suami menalak istrinya ketika haid atau menjalani masa nifas, atau menalaknya dalam keadaan suci yang ia gauli di dalamnya. 3. Talak bain, yaitu suami yang menyeraikan tidak akan rujuk kepada istrinya dengan jatuhnya talak 3. Maka apabila bekas suami ingin kembali dengan istri yang telah diceraikannya, maka ia dapat menerima dengan akad dan mahar baru. Talak bain terbagi 2, talak bain kubra dan talak bain sugra. Talak bain kubra itulah termasuk talak 3, sedangkan talak bain sugra itu termasuk kepada talak raj'i. Yang keempat adalah talak raj'i, yaitu di mana suami berhak rujuk dengan istrinya meskipun istrinya tidak menghendaki. 5. Talak sarih, yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak tetapi hanya membutuhkan ungkapan talak sarih atau jelas. Misalnya, suami berkata, "Engkau aku ceraikan," atau "Aku telah menceraikanmu." 6. Talak kiasan,
itu talak membutuhkan niat talak karena ungkapan talaknya tidak jelas. Misalnya, pulanglah ke rumah keluargamu, atau keluarlah dari rumah ini, atau engkau jangan berbicara denganku. 7. Talak munjaz, yaitu talak munjaz ialah ucapan menalak istri pada saat itu juga. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, engkau telah aku talak. Maka istrinya menjadi perempuan yang ditalak sejak saat itu juga. 8. Talak dengan wakil atau tulisan, yaitu apabila suami mewakilkan kepada seorang untuk menalak istrinya atau menulis surat yang menjelaskan bahwa ia menalaknya, kemudian ia mengirimkan kepada istrinya tersebut, maka istrinya menjadi perempuan yang ditalak. Kemudian rukun talak. 1. Suami yang mukallaf. 2. Istri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang hakiki dengan suami menyeraikannya. Kemudian pengertian rujuk. Rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara-cara tertentu. Kemudian hukum rujuk. Pada dasarnya hukum rujuk adalah jaiz atau boleh. Hukum rujuk diantaranya: 1. Haram apabila dengan rujuk si istri dirugikan. 2. Makruh apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya dibanding bila keduanya rujuk. 3. Sunnah apabila diketahui bahwa rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. 4. Wajib khusus bagi laki-laki beristri lebih dari satu jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakannya. Sekian dan terima kasih. Baiklah Ibu semuanya, setelah dari kamu menonton video pembelajaran tentang materi pembelajaran yaitu hukum Islam tentang talak dan rujuk. Dan di sini Ibu akan mengambil suatu kesimpulan secara singkat dari materi pembelajaran, yaitu talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan hukum talak adalah makruh, yaitu sesuatu yang dibenci dan tidak disenangi oleh Allah. Nah, kemudian macam-macam talak, yaitu 1. Talak sunnah, 2. Talak bain, 3. Talak raj'i, 4. Talak bid'ah, 5. Talak syar'i, 6. Talak kiasan, 7. Talak munjaz, 8. Talak dengan mewakili atau tulisan. Nah, kemudian talak satu suami yang mukallaf. Kedua, istri yang diikat dengan ikatan pernikahan oleh suami. Nah, kemudian pengertian rujuk adalah mengembalikan suatu hukum pernikahan yang telah dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istri yang masih dalam masa iddahnya dengan cara-cara tertentu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, itulah kesimpulan materi pembelajaran kita secara singkat. Mudah-mudahan kamu semua dapat memahaminya. Dan masih ada yang ingin bertanya yang kurang paham tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, kita kembali ke Discord. Baik, sebelum Ibu akhiri
pembelajaran ini Ibu tetap mengingatkan kepada kamu, tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, jangan tinggalkan ibadah. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.